Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, boleh berjumpa kembali bersama saya, si Tuan Nyonya Reta Hasibuan Borupohan pada hari ini, Selasa 19 Maret 2024 melalui renungan malam dari GKPA Penjernihan. Sebelumnya, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur berterima kasih ya Bapa untuk kasih dan kebaikan-Mu, pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami. Hingga pada malam hari ini sebelum kami beristirahat, Tuhan memberikan kepada kami hati untuk kami mau Tuhan disapa oleh kebenaran firman-Mu, sehingga olehnya kami mendapatkan kekuatan dan penghiburan untuk menjalani hari-hari yang masih Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur, amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, puji nama Tuhan. Renungan malam yang akan kita renungkan pada hari ini terambil dari kitab Ibrani yang ke-10, pasalnya yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, "Pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan." Dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Bapak Ibu yang terkasih, penulis daripada kitab Ibrani ini tidak diketahui secara pasti siapa penulisnya hingga hari ini, dan juga ditujukan kepada siapa. Namun dari beberapa pasal kita bisa mengenal bahwa tulisan dari kitab Ibrani ini ditujukan bagi orang-orang Kristen Yahudi yang mengalami penganiayaan karena iman di dalam nama Yesus, sehingga beberapa dari mereka mengalami putus asa dan mulai menunjukkan akan meninggalkan imannya kembali kepada kepercayaan Yahudi, Yudaisme. Maka jika kita perhatikan dengan teliti dan seksama, kitab ini banyak berisi nasihat-nasihat dan penjelasan yang begitu teliti dan rumit mengenai keutamaan dan keunggulan Kristus untuk memperkuat iman mereka, dan juga bagi kita yang hidup pada zaman ini, yaitu zaman anugerah, supaya kita tidak menjadi murtad dan kembali kepada kehidupan lama, yaitu kembali kepada kehidupan yang sebelum mengenal Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, sesungguhnya Allah kita memperkenalkan diri kepada umat ciptaannya melalui pewahyuan umum dan pewahyuan khusus. Pewahyuan umum yaitu melalui alam semesta ciptaannya. Kita dapat membaca di dalam kitab Kejadian pasalnya yang pertama, awal mula penciptaan bumi. Dan juga dikatakan di dalam Roma 1 ayat 20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Dan yang kedua, Allah memperkenalkan dirinya melalui pewahyuan khusus. Dikatakan di dalam Ibrani yang pertama, ayat yang pertama, Ibrani pasal pertama, ayatnya yang pertama dan kedua, bahwa Allah berfirman dengan perantaran anaknya. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Bapak Ibu yang terkasih, nats firman Tuhan yang menjadi pokok perenungan malam ini menyatakan demikian. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, "Pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan." Dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Maka penghakiman itu dimulai dari rumah Tuhan itu sendiri, yaitu bagi kita yang telah menerima karya penebusan Kristus. Kalau kita memperhatikan dengan teliti serta seksama, ya kitab Ibrani pasal yang 10 secara cermat dan teliti disampaikan perbandingan mengenai
upacara pengorbanan untuk penghapusan dosa pada masa perjanjian lama, yaitu pada masa hukum Taurat dan pada masa di dalam perjanjian baru. Dalam masa perjanjian lama, Allah berfirman kepada Imam Harun. Dikatakan di dalam Keluaran 29 ayat 38, inilah yang harus kau olah di atas mezbah itu, 2 anak domba berumur setahun, tetap tiap-tiap hari harus engkau mengolahnya sebagai persembahan yang harum, suatu korban api-apian bagi Tuhan. Umat Israel melalui pimpinan daripada Imam Harun mempersembahkan korban bakaran, yaitu korban pagi dan petang, dan itu dilakukan setiap hari, karena sesungguhnya tanpa pencurahan darah tidak ada pengampunan dosa. Nah, dikatakan di dalam Ibrani 10 ayat 3, tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Maka dikatakan di dalam kitab Ibrani 10 ayat yang kelima, karena itu ketika yaitu Yesus masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendakmu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Dikatakan pula di dalam ayat 19, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, dalam minggu ke depan kita akan memasuki minggu Passion, minggu sengsara, memperingati hari-hari kehidupan terakhir Yesus Kristus, di mana Yesus memasuki masa kesengsaraannya menjelang peristiwa penyaliban Kristus. Dikatakan di dalam Lukas 22 ayat 42, pada malam menjelang peristiwa penyaliban, Yesus berdoa di Taman Getsemani, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Maka Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, sebagai umat pilihan Allah yang telah menerima karya penebusan daripada Yesus Kristus, maka marilah kita sungguh menghayati arti pengorbanan Yesus ini bagi umat tebusannya. Janganlah kita kembali kepada kehidupan lama seperti sebelum mengenal Yesus. Dikatakan di dalam kitab Ibrani 2 ayat 1 sampai dengan 4. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaran malaikat-malaikat, maksudnya adalah hukum Taurat, tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapatkan balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Maka juga dikatakan di dalam ayatnya yang ke-26 dan ke-27, Tuhan akan menghakimi umatnya yang sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, yaitu tentang Yesus itu sendiri. Maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu, tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan.
akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Maka marilah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, kita sungguh-sungguh belajar dan mengenal sungguh-sungguh akan Allah yang satu-satunya itu. Seperti yang dinyatakan di dalam Yohanes 17, inilah hidup yang kekal itu, yaitu ia mengenal Engkau yang mengutus, mengenal Yesus satu-satunya Allah yang hidup dan Allah yang mengutus. Terima kasih Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur berterima kasih ya Bapa untuk pengorbanan-Mu ya Bapa, melalui tubuh-Mu Tuhan Yesus yang membuka jalan tabir, yaitu melalui diri Engkau sendiri Tuhan, kami dapat menghampiri tahta Allah yang Maha Kudus. Maka Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh-sungguh Tuhan Yesus, tuntunlah kami melalui Roh-Mu yang kudus, agar kami bertekun di dalam setiap firman-Mu, dan sungguh-sungguh Tuhan Yesus menghargai, menghayati arti daripada pengorbanan Kristus, arti daripada pengorbanan-Mu ya Bapa. Sungguh Tuhan Yesus, karena tanpa pencurahan darah tidak ada penghapusan dosa. Melalui darah yang dicurahkan itulah kami telah menerima keselamatan kekal. Kami boleh mendapat bagian daripada surga-Mu itu ya Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Tutup bungkus kami senantiasa dengan darah-Mu yang kudus ya Bapa. Terima kasih Bapa. Pada malam hari ini juga kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sungguh hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya.